Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisul Hakalafid dengan NIM 2450501001111044 dari kelas G. Di sini saya akan mereview tentang case project ya, dari kasus PMK kembali merebak di Skanak Garut berkaitan pembelian ternak dari luar daerah. Nah, yang pertama yaitu fungsi di Skanak. Nah, pertama, Diskanak memiliki fungsi ada 5, yaitu pertama, perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tingkat tugasnya. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang keempat, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang kelima, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Nah, yang kedua, ada ciri-ciri lembaga Diskanak, yaitu pengelolaan sumber daya alam. Dinas yang Diskanak ini yang bertanggung jawab pada sektor perikanan dan peternakan di daerah, pada tingkat daerah. Dan yang kedua, fokus pada produksi dan pengolahan. Nah, dinas ke perikanan dan peternakan ini yang berfokus pada peningkatan produksi dan pengolahan ternak dan perikanan. Dan yang ketiga, ini adalah tugas lembaga Diskanak, yaitu penyuluhan dan pembinaan bagi peternak atau pengusaha ikan di tingkat daerah. Yang keempat, regulasi dan pengawasan. Nah, lembaga ini menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan regulasi yang ditetapkan pada lingkup tugasnya. Yang kelima, perizinan dan sertifikasi. Nah, ini untuk perizinan usaha dan regulasi bagi pengusaha-pengusaha kecil. Dan yang keenam, peningkatan kesehatan hewan dan keamanan pangan. Ini juga termasuk tugas dari Diskanak sendiri untuk mengawasi dan memastikan kesehatan hewan ternak dan ikan serta keamanan produk pangan. Ya, selanjutnya, ini ada beberapa cara untuk mempelajari lembaga Diskanak, yaitu yang sudah saya teliti, yaitu ada 6. Yang pertama, mempelajari struktur organisasi dan tugas utama dari lembaga Diskanak itu sendiri. Dan yang kedua, mempelajari peraturan yang ditetapkan oleh Diskanak. Nah, yang ketiga, mengikuti pelatihan dan kursus. Yang keempat, baca buku dan literatur lainnya. Yang kelima, wawancara ke kantor Diskanak. Dan yang keenam, ikuti berita dan seminar. Nah, yang selanjutnya ada deviation atau penyimpangan yang ada di masyarakat. Ya, ini termasuk penyimpangan yang kerap terjadi di masyarakat, terutama di masalah ternak, entah ternak hewan atau ternak ikan. Nah, ada 5. Yang pertama ada penyalahgunaan obat. Nah, penggunaan ini biasanya terjadi pada penggunaan antibiotik dan hormon berlebih pada hewan. Ini menyebabkan tidak sehat hewannya. Dan yang kedua, perawatan yang buruk. Nah, ini mungkin karena minimnya pengetahuan dari peternak atau kurangnya penyuluhan. Nah, itu nanti dipelajari lagi.
Dan yang ketiga, penyebaran penyakit. Nah, ini ya, itu bisa terjadi ya karena kecerobohan dari pengusaha sendiri atau dari yang lainnya. Dan yang keempat, pemalsuan produk. Nah, ini juga sering lah penjualan produk ternak ilegal dan tidak standar. Yaitu yang kelima, ada deforestasi ilegal, yaitu pembukaan lahan peternak secara ilegal. Nah, yang selanjutnya ada definisi kekuasaan. Definisi kekuasaan itu ada dua definisi bagi yang berkuasa dan yang dikuasai. Nah, yang berkuasa adalah Diskanak. Nah, ini lembaga yang berwenang mengatasi masalah tentang perikanan dan peternakan untuk mencegah penularan penyakit PMK dan memperketat pembelian ternak dari luar daerah. Nah, itu case yang tadi saya bahas ya. Dan yang kedua, pihak yang dikuasai, yaitu masyarakat atau peternak kecil. Mereka mengalami kerugian yang signifikan pada kematian sapi sehingga menyebabkan hilangnya sumber penghasilan bagi peternak. Nah, yang kedua, yang selanjutnya ada dimensi kekuasaan. Kasus PMK di Garut menunjukkan dimensi kekuasaan dalam kebijakan dan peraturan. Nah, ini dalam aspek kebijakan terlihat dari upaya pencegahan pembelian sapi dari luar daerah untuk mencegah wabah yang menular. Dan aspek ekonomi muncul dari dampak kerugian bagi peternak akibat kematian sapi. Nah, itu. Dan yang selanjutnya ada aspek sosial, tercermin dalam keterlibatan masyarakat dalam mematuhi kebijakan Diskanak. Dan selanjutnya ini ada saluran kekuasaan. Saluran kekuasaan dalam penanganan wabah PMK di Garut melibatkan hanya Diskanak yang berperan dalam pengawasan dan penanganan wabah PMK yang terjadi di Garut. Dan selanjutnya ada sumber kekuasaan yang meliputi pemerintahan daerah yaitu jabatan Diskanak itu sendiri dan programnya vaksinisasi dan pengawasan. Dan yang kelima, dan selanjutnya ada unsur-unsur kekuasaan dalam penanganan kasus PMK yang menyerang di Garut hingga menciptakan kerugian bagi peternak sapi. Ada berbagai unsur kekuasaan yang menetapkan kebijakan yaitu Diskanak menjadi pihak utama yang memiliki kekuasaan untuk mengatur di daerahnya itu tentang peraturan perikanan dan peternakan sendiri. Dan ini yang selanjutnya, cara mempertahankan kekuasaan. Dalam hal ini, lembaga Diskanak mempertahankan kekuasaan dengan menciptakan kepercayaan pada masyarakat atau kepada pihak-pihak yang terlibat atau terdampak atas kebijakan mereka. Selanjutnya ini ada kebijakan yang dilakukan Diskanak untuk peternak kecil, yaitu sebagai berikut. Perizinan usaha, ada beberapa ya, ini ada 6, yaitu perizinan usaha, pengendalian pakan, pengawasan produksi ternak, distribusi pakan, dan pengendalian penyakit dan impor ternak. Selanjutnya ada kendala-kendala yang dialami peternak dalam mengakses layanan birokrasi, yaitu terkadang ada dua ya, yaitu prosedur perizinan yang kadang kala rumit atau diperumit lah. Dan yang kedua ada biaya yang mahal. Nah, ini untuk peternak kecil kadang kala di otak-atik atau ada pungli lah di situ. Dan yang selanjutnya ada regulasi dan birokrasi yang, nah ini adalah tujuan regulasi
dan birokrasi untuk membantu dan mempermudah peternak kecil dalam usaha. Nah, selanjutnya ada peran instansi pemerintah dalam sektor peternakan adalah yaitu penyuluhan dan edukasi kepada peternak, pengawasan dan pengendali penyakit ternak, subsidi, regulasi dan sertifikasi, dan penyediaan infrastruktur dan fasilitas. Nah, ini. Selanjutnya ada unsur perubahan yang berpotensi diterima dan ditolak. Nah, ini yang diterima ada kemungkinan subsidi vaksin, perbaikan infrastruktur dan kesehatan ternak, dan peningkatan kesadaran peternak pentingnya vaksinisasi. Dan yang kemungkinan ditolak adalah pembatasan distribusi ternak yang menyebabkan kerugian, peningkatan biaya operasional dan perizinan, dan kebijakan yang tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Nah, ini pentingnya untuk mensosialisasikan dulu. Nah, selanjutnya ada saluran perubahan sosial. Nah, ini ada beberapa saluran yang bisa dapat memberikan efek perubahan sosial, yaitu teknologi, yaitu contohnya adopsi vaksinisasi dan praktek ternak yang lebih baik, ekonomi, yang contohnya yang berdampak pada pendapatan peternak, dan yang selanjutnya ada solidaritas, terus ada kebijakan, dan ada media. Selanjutnya ada disintegrasi sosial. Ini pergesekan sosial antara pemerintah dengan masyarakat, yaitu diskanak dengan peternak, khususnya peternak sapi. Wabah PMK yang kembali merebak di Garut, banyak peternak yang mengalami penurunan dan dalam pendapatan dan juga memicu keraguan peternak pada kebijakan pemerintah setempat. Nah, ini adalah yang bisa memberikan gesekan lah, yang mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan ya itu. Selanjutnya ada reintegrasi sosial, yaitu pembangunan kembali kepercayaan itu sendiri antara diskanak dengan masyarakat, yaitu dengan kerugian peternak pada merebaknya wabah PMK di Garut, diperlukan reintegrasi sosial untuk memulihkan ekonomi peternak dengan cara memberi bantuan dan dukungan finansial untuk usaha yang mengalami kerugian. Selain itu, pelatihan mengenai pencegahan dan penanganan PMK dan didukung psikologis juga diperlukan agar para peternak bisa mengatasi wabah yang akan datang. Nah, itu ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.